Halo, selamat datang di tutorial JavaFX dengan saya Sulaiman Santoso, dan hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat sebuah aplikasi menggunakan JavaFX. Sebagai IDE, saya akan memilih untuk menggunakan IntelliJ IDEA. Anda bisa menggunakan IDE apapun yang Anda inginkan. Untuk kali ini, saya akan menggunakan IntelliJ IDEA. Oke, kalau kita pengen membuat sebuah aplikasi JavaFX, jadi apa sih sebenarnya aplikasi JavaFX itu? Di awal-awal pengembangan Java, salah satu kelemahan dari Java adalah graphical user interface dari Java itu tidak terlalu baik performanya begitu ya. Jadi kalau di beberapa tahun yang lalu begitu ya, Java menggunakan yang namanya Swing dan AWT sebagai UI component untuk interface pengguna ya. Tapi Swing ini dan AWT ini sangat lambat dan susah untuk dikembangkan, sehingga akhirnya JavaFX ini dibuat. Jadi JavaFX ini sebenarnya adalah cara untuk menambahkan UI komponen di dalam aplikasi Java kita, khususnya untuk aplikasi desktop. Ya, jadi kita akan membuat aplikasi desktop menggunakan JavaFX. Nah, kalau Anda ingin memulai membuat aplikasi desktop dengan JavaFX, kita akan memulainya dengan memanggil new project, dan kita akan memanggil JavaFX application. Jadi di sini kita punya banyak application. Kalau Anda pilih di dalam IntelliJ IDEA ya, kita tinggal pilih yang JavaFX, dan kita akan pilih JavaFX application, dan di next aja. Kita kasih nama, misalkan FX tutorial. Ketunggukan sebentar, dan dia akan membuat sebuah project dengan kode-kode dasarnya. Kayak di sini kita sudah ada sebuah folder source dengan satu buah package sample dan 3 buah file, yaitu file fxml di sini, file main, dan file controller. Nah, supaya kita tidak bingung di sini, saya akan hapus saja folder sampelnya. Kita akan mulai dari benar-benar sebuah package yang kosong ya. Jadi sini kita akan menambahkan sebuah Java class di sini. Kita akan namakan dia sebagai FX tutorial. Dan kalau kita pengen memulai sebuah aplikasi JavaFX, maka kita akan mengextend dari sebuah kelas yang namanya application. Nah, application ini ada macamnya, banyak tipenya ya, tapi kita akan pilih yang JavaFX application yang ini, yang di atas. Oke. Nah, kalau kita pengen bilang bahwa kelas main kita ini extends application, maka dia harus mengoverride sebuah method dari application. Jadi kita akan panggil override-nya ini dengan mudahnya, tinggal Alt-Enter aja. Maka kita bisa implement metode yang abstrak di dalam kelas application ini. Kita tinggal klik implement methods, maka kita akan bilang tolong implement start method. Nah, sekarang kita akan punya sebuah start method seperti itu. Nah, kita juga akan menambahkan sebuah void main ya. Kita tinggal ketik aja main. Di sini kalau Anda menggunakan IntelliJ IDEA, tinggal di enter aja ya. Kita akan punya sebuah public static void main. Kita akan tambahkan launch guys. Nah, ini akan men-launch application yang kita buat begitu ya. Oke. Nah, di dalam FX tutorial ini kita akan membahas tentang apa sih sebenarnya struktur dari sebuah aplikasi FX, JavaFX begitu ya. Jadi ada 3 istilah yang kita mau gunakan di sini, yaitu pertama, sebuah aplikasi JavaFX itu adalah kumpulan dari stage. Sebuah stage itu adalah sebuah Windows. Jadi kalau misalkan Anda bikin aplikasi desktop begitu ya kan, kita punya beberapa layar begitu kan ya. Jadi misalkan di sini kalau misalkan saya pilih file settings ya, maka saya punya 2 buah layar, 2 buah Windows. Windows yang pertama dan Windows yang kedua. Nah, setiap Windows ini saya kasih nama, kalau di dalam JavaFX kita sebut sebagai stage. Jadi ini adalah satu buah stage, yang ini adalah satu buah stage yang di belakang nih. Oke. Nah, apa yang terdapat di dalam sebuah stage itu kita kasih nama sebagai scene. Jadi, kita bisa membuat satu stage punya banyak scene. Ini kepake di mana? Misalkan kalau misalkan kita mau bikin sebuah game gitu kan, kita punya di dalam sebuah game ada judulnya, kalau kita klik jadi pilih level, kalau setelah pilih level kita klik jadi permainannya. Nah, itu kan sebenarnya Windows-nya tetap sama, tapi yang di dalamnya yang berganti. Nah, yang di dalamnya itu kita sebut sebagai scene. Oke. Nah, di dalam JavaFX sendiri, setiap scene itu di dalamnya ada sebuah scene graph di dalamnya. Jadi ada sebuah kayak semacam struktur pohon, di mana di dalamnya ada komponen-komponen yang bisa ditampilkan ke user.
Nah, setiap komponen ini kita nanti sebut sebagai sebuah node, gitu ya. Jadi ada sebuah scene graph yang di dalamnya adalah sebuah node. Node ini bisa berupa misalkan sebuah button, atau sebuah combo box, atau sebuah label, atau sebuah teks, atau apapun. Bisa buat gambar juga apapun yang lain. Ya. Oke, kita akan coba aja di sini untuk menampilkan dulu si stage kita, si window-nya kita ini. Kita akan kasih nama dulu ya, kita primary stage, titik set title, supaya ada judulnya. My FX application, kita akan tulis gitu ya. Nah, di sini untuk menampilkannya kita cukup pakai aja primary stage.show. Nah, kalau saya running di sini dengan Shift F10 atau saya klik di sebelah kanan atas ini ya, maka dia akan compiling dan akan menampilkan nanti output juga hasil outputnya seperti apa. Kita tunggu ya. Oke, di sini kita bilang could not find or load main class sample main. Oke, di sini jadi error karena kita tadi sudah menghapus kelas main yang awalnya ya. Jadi kita harus ubah kelas mainnya. Di sini kita klik ada configuration. Jadi ketika tadi project kita awal dibuat, main class kita itu berada di sample.main. Nah, sekarang karena kita sudah menggantinya, kita sudah hapus ya, kita mengganti dengan sampel yang baru, dengan sebuah file yang baru, maka kita akan mengganti main class di sini dengan kelas kita apa gitu ya. Di sini kita kan punya kelasnya namanya FX tutorial, kita ganti aja main classnya. Jadi ini ada configuration buat runningnya. Oke, kita oke saja. Nah, kita jalankan lagi. Maka sekarang kita akan punya sebuah FX application yang sudah running nih. Ya, seperti itu. Walaupun sebenarnya dia belum ada isinya. Nah, ini adalah sebuah stage. Kita pengen memasukkan di dalam sebuah stage kita sebuah scene. Maka kita akan buat sebuah scene di sini. Nah, sebuah scene itu kan perlu ada isinya. Ada penuh scene graph-nya itu ya. Jadi kalau pertama kali sebelum saya buat sebuah scene, saya harus buat dulu apa sih yang di dalam sebuah scene graph-nya. Di sini saya akan buat dulu sebuah label. Label ini ada banyak tipenya ya, tapi kita mau ngambilnya bukan dari Java AWT, bukan dari SoundFont, tapi dari JavaFX Scene Control. Jadi selalu kalau kita menggunakan sebuah aplikasi JavaFX, pastikan bahwa komponen yang kita pilih ini adalah komponen yang berasal dari package-nya JavaFX, begitu ya. Ini label. Kita kasih nama label 1 aja ya. Label 1 sama dengan new label. Ya, JavaFX pastikan ya. Kita akan set label 1 titik set text ya. Adalah hello. I'm a new FX application. Oke. Nah, sekarang kita akan perlu sebuah scene. Kita akan buat sebuah scene. Scene 1. Nah, scene ini pastikan juga ketika kita buat sebuah scene, pastikan dia ada di package JavaFX. Nah, scene, kita akan punya scene 1. Ada new scene, kita akan kasih dia label 1. Nah, sebenarnya di sini kalau kita buat sebuah scene, kita bisa set ukuran scene kita pengennya berapa. Tapi karena di sini saya pengen nyoba aja tanpa ukuran, supaya simpel, kita akan kasih scene seperti ini. Dan kita akan set primary stage set scene sebagai scene 1. Gitu ya. Jadi kita akan pasang sebuah label dan kita akan tampilkan di dalam primary stage kita. Kita lihat hasilnya seperti apa ya. Nah, berarti sekarang saya sudah punya nih aplikasi yang imut-imut dan kecil ini, yang isinya cuma sebuah label, hello, I'm a new FX application. Karena tidak ada lagi apapun di dalam scene saya, maka ya ukuran daripada scene saya sebesar itu, gitu ya. Nah, kalau kita bisa kasih width dan height, coba kita kasih width dan height di sini, kita akan kasih sebagai 400, 400. Jadi kita punya sebuah kotak scene yang kotak, begitu ya. Maka sekarang kita akan punya hasil scene kita ini bukan satu baris saja, tapi sekarang kita akan punya 400-400 begitu dengan sebuah label di tengah-tengah hello I'm a new FX application. Oke, jadi di sini kita sudah belajar bagaimana caranya kita bisa membuat sebuah scene yang isinya adalah sebuah label. Nah, tapi kalau kita pengen membuat sebuah FX application yang kompleks, maka kita perlu lebih dari sekedar ini. Nah, di dalam scene graph sendiri ada dua jenis sebenarnya node yang ada di situ ya. Jadi ada node yang dikatakan sebagai node layout
Ada juga node yang dikatakan sebagai node control. Jadi node layout ini adalah node-node yang khusus dibuat sebagai penampung node-node lainnya. Jadi dia yang mengatur tampilannya di mana, begitu, atau misalnya stretch-nya seperti apa. Nah, controls adalah node-node yang menyatakan cara interaksi dengan user. Misalkan tadi label, atau misalkan tadi button, atau misalkan ada combo box, itu semua adalah controls. Jadi kalau Anda cari di dalam Oracle Documentation untuk JavaFX, maka kita akan punya beberapa layout yang bisa kita gunakan di dalam JavaFX, dan juga beberapa controls yang bisa kita gunakan di dalam JavaFX. Jadi saya akan cepat aja membahas secara singkat masing-masing daripada layout dan controls-nya. Nanti Anda bisa coba cek sendiri, baca sendiri begitu ya. Nanti kita akan menggunakan sebagian daripada contoh ini di dalam code kita kali ini, dan mungkin nanti di video-video mendatang. Tapi secara detail saya tidak akan bahas semua karena tidak akan memakan waktu terlalu panjang begitu ya. Oke, kita mulai aja. Di layout ini kita punya beberapa layout. Border pane. Border pane ini adalah sebuah layout yang menyatakan benda yang kita mau taruh di dalam layout kita itu bisa kita taruh di top, center, left, right, atau bottom. Gitu ya. Hbox adalah sebuah layout yang kalau kita pasang komponen atau node, dia akan selalu ke samping. Sedangkan VBox, ya, temannya VBox adalah selalu ke bawah seperti ini. Kalau kita pasang stack pane ini adalah kalau kita pengen menumpuk controls atau node di dalam tempat yang sama, kita gunakan namanya stack pane. Jadi kalau di sini Anda lihat ada sebuah kotak, ada tanda tanyanya. Ini sebenarnya ada beberapa node di sini. Ada rectangle, ada node linear gradient, ada node tanda tanya nyampur dalam satu tempat. Namanya stack pane. Ada juga namanya grid pane. Jadi kalau kita pengen layout kita dibagi-bagi menjadi bentuk grid-gridan, kita bisa pakai grid pane. Kita juga bisa pakai yang namanya flow pane. Jadi kalau misalnya kita pengen punya sebuah layout, di mana kalau kita punya banyak item, layoutnya bakal turun ke bawah secara otomatis, kita pakai namanya flow pane. Dan temannya namanya tile pane. Itu mirip-mirip dengan si flow pane. Kita juga punya namanya anchor pane. Anchor pane ini artinya kalau kita pengen si benda kita atau si controls kita, node kita itu nempel ke salah satu bagian daripada layout kita menggunakan namanya anchor pane. Jadi kita bisa menanamkan atau nempelin si tombol kita ini ke misalkan kanan bawah. Maka berarti kalau misalnya kita resize, si buttonnya selalu di kanan bawah. Nah, itu namanya anchor pane. Gitu ya. Anda tidak perlu khawatir kalau misalkan tadi saya terlalu cepat begitu ya, karena tidak perlu menghafalkan semuanya satu persatu, tapi nanti kita akan seiring dengan jalannya waktu kita juga tahu kegunaannya seperti apa. Gitu. Tadi saya juga menyebut ada beberapa controls, ada label, ada button, ya, radio button, toggle button, checkbox. Ini adalah semua controls yang kita perlukan kalau kita pengen membuat sebuah aplikasi desktop sudah tersedia semua di JavaFX. Kita coba aja ya, dibanding kita lihat dokumentasinya, kita coba dulu. Kalau misalkan Anda perlu lihat dokumentasinya, silakan buka sendiri di websitenya. Nah, kalau Anda pengen tahu cara pakainya, tinggal diklik salah satunya, misalkan di sini label gitu ya. Kita klik label, maka di sini akan ada cara membuatnya, cara mengisinya, dan selanjutnya. Jadi masing-masing sudah ada di sini ya. Nah, sekarang saya pengen si scene saya ini nggak cuma isinya label, tapi isinya benar-benar sebuah layout dan sebuah komponen. Oke, kita akan coba aja layout yang paling simple, yaitu kita akan pakai yang namanya border pane. Nah, border pane ini huruf besar ya. Border pane. Pastikan dia dari JavaFX scene layout. Ya, seperti sini, pane adalah new border pane. Oke. Nah, saya punya label lagi deh, label lagi. Label 1, yang tadi ya sebenarnya, harusnya jangan dihapus sih. Oke. Label 1 titik set text sebagai hello, I'm here again. Oke. Nah, sekarang saya bisa set si label 1 ini, misalkan di dalam border pane, tadi kalau Anda ingat, si border pane ini ada 5 arah yang bisa kita pasang. Ada center, ada top, ada left, right, dan bottom. Nah, di sini saya pengen label saya ini ada di center. Maka saya akan panggil dia sebagai pane.setCenter. Kemudian saya taruh label 1 saya. Nah, sekarang saya nggak lagi pasang si label 1, tapi saya sekarang pasangnya adalah si panel saya, yaitu si border pane saya. Nah, sekarang kalau kita jalankan nih sekarang,
Maka kita akan punya sebuah teks yang ada di tengah. Mau saya resize, mau saya kecilin, mau saya gedein, tetap dia akan ada di tengah. Nah, itu kegunaan dari border pane yang tadi kita gunakan ya. Nah, setelah kita berhasil menampilkan si label satu ini di dalam border pane, kita juga bisa sebenarnya di dalam border pane ini kita bisa menambahkan layout di dalam layout. Jadi di dalam border pane bisa ada border pane lagi atau bisa ada Hbox, bisa ada Vbox dan lain-lain. Misalkan di sini saya mau tambahkan border pane saya ini dengan sebuah Vbox di dalamnya. Kita coba ya. Kita akan pasang di sini sebuah label baru. Label baru namanya label 2. Di label 2 ini kita akan bilangnya labelnya di sini aja isinya. Yaitu ini this goes down. Jadi kita mau pasang dia di bagian bawah dari border pane kita. Tapi bukan cuma sebuah label, kita mau tambahkan sebuah button. Namanya button 1, new button. Dan kita taruh dia di bawah, gitu ya. Nah, untuk naruh dia di bawah, kita akan buat sebuah Vbox, vertical box ya, Vbox ini. Jadi semua yang layout di dalam Vbox itu akan ditempatkannya secara berurutan ke bawah. Gitu. Vbox, akan buat Vbox 1 adalah new Vbox. Okay. Vbox 1 ini kita bisa bilang get children.add. Nah, kalau kita add-nya begini, kita akan bisa menambahkan satu persatu button ini. Nodenya, mas. Kita akan ganti ini jadi button 1. Dan kita bisa pasang pane.set button adalah si Vbox 1 saya. Nah, sekarang kalau saya jalankan, saya tetap punya si button saya di sini, teks saya di sini, tapi sekarang si di bawah sini kita akan punya sebuah Vbox. Vbox-nya menutupi ya, jadi menutupi semuanya, jadi dia ada di sini dan di bawah. Jadi kalau kita tutup di bawah, dia akan ikutin. Seperti itu. Nah, kita bisa juga set supaya si Vbox ini alignment-nya itu di tengah, dengan cara kita pasang set alignment, post center begini ya. Maka sekarang saya akan punya si tulisan dan button-nya itu selalu berada di tengah. Jadi si Vbox ini tadi kan memenuhi sepenuhnya di bagian bawah sini. Jadi kalau kita pasang dia pengen di tengah, kita harus pasang dia set alignment sebagai setengah. Oke? Nah, ini adalah contoh bagaimana kita bisa membuat sebuah layout menggunakan JavaFX yang kita coding secara langsung di sini. Nah, kalau Anda perhatikan, kalau misalkan kita menggunakan caranya seperti ini, lama-kelamaan kalau kita pengen membuat sebuah layout yang rumit dan besar, kita kan jadinya capek begitu ya. Kita akan lihatnya memusingkan, apalagi karena codingan kita dan layout kita ini berada di dalam satu buah file gitu, file Java semua begitu ya. Karena itu kan jadi pusing. Jadi JavaFX ini sebenarnya menyediakan juga cara kedua untuk kita memanipulasi layout kita, yaitu kita nggak lagi menggunakan yang namanya coding seperti ini, tapi kita bisa menggunakan sebuah file khusus yang namanya fxml. Jadi file.fxml. Jadi sejenis sebuah XML begitu ya. Nah, cara membuatnya, kita bisa ke project kita ini, kita bisa tambahkan sebuah file baru, yaitu misalkan sebuah fxml file. Ya. Kita akan kasih dia nama filenya adalah layout 1 ya, layout 1. Maka kita akan mulai, dia akan membuat sebuah apa namanya ya, code default, sebuah XML default yang isinya seperti ini. Saya akan jelaskan satu persatu ya. Jadi di sini kita punya sebuah import-importan, sama seperti kalau kita import sebuah file Java. Ya, kita lihat bahwa ini fxml, berarti dia sebenarnya adalah turunan dari XML begitu ya. Dan kita punya sebuah anchor pane di sini dengan sebuah controller. Nah, nanti ini tuh apa, kita akan bahas lebih lanjut nanti belakangan begitu ya. Ini biarkan saja, ini cuma mengetahui bahwa dia dari FFFX dan FXML gitu ya. Ini dibiarkan, jangan dibuang. Oke.
Controller ini nanti kita akan ubah, ya. Dan ini juga pref weight dan pref height-nya juga, preferred width dan preferred height-nya juga akan kita ubah. Kita akan ganti si anchor pane ini supaya kita samakan dengan coding yang kita tadi buat ya. Kita akan buatnya jadi border pane. Jadi saya mau membuat layout yang sama seperti yang tadi kita buat di dalam coding, tapi kali ini saya akan buat menggunakan fxml. Jadi sini kita punya fxml itu artinya kita memisahkan si layout kita dari coding kita. Kita akan bikin layoutnya di fxml ini, dan coding kita akan kita bikin seperti biasa. Nah, saya akan buang dulu controllernya dan preferred height dan height-nya. Oke. Nah, kalau di dalam border pane kita punya teks seperti ini. Center. Di dalam center ini kita akan buat sebuah label. Labelnya ini punya teks, yaitu teksnya adalah halaman label. Oke. Sorry. Oke. Setelah itu kita juga bisa pasang bottom. Di dalam bottom kita punya VBox. Di dalam VBox ini kita punya label. Ya. Yang punya teks. Dan kita punya sebuah button. Jadi kalau Anda lihat di sini, si code kita untuk tampilan kita ini jauh lebih sederhana dibanding kalau misalnya kita tadi bikin menggunakan coding. Dan kita bisa lihat bahwa ini langsung secara terstruktur, scene graph-nya langsung terlihat gitu. Nah, tapi bagaimana cara kita memasang ini ke dalam code kita? Di sini kita akan punya sebuah ini ya, saya akan buang dulu semua codingan kita ini. Supaya clear ya. Sini jangan dibuang ya. Oke. Di sini saya akan panggil dia menggunakan sebuah kelas namanya parent. Parent ini sebenarnya adalah kayak superkelasnya dari semua layout. Jadi kita bisa menggunakan parent untuk menggantikan layout. Ya, adalah dari fxml loader. Jadi fxml loader load. Okay. Kita akan kasih di sini butuhnya di area location. Kita akan punya get class, get resource. Dari namanya layout 1 gitu. Ya. Nah, kita sekarang punya seperti ini ya. Kalau kita lihat ya. Oke, kita akan ganti si pen ini dengan pen. Oke. Jalankan. Kalau kita akan punya sesuatu yang mirip dengan yang tadi kita buat. Kurang tengahnya ya. Di sini di VBox saya ini, kita ke center. Ya. Alignment center. Jalankan lagi. Maka sekarang kita akan punya sama sekali sama dengan yang tadi kita buat di coding, tapi kali ini kita buat menggunakan yang namanya fxml loader. Oke, jadi Anda bisa lihat dengan menggunakan fxml kita punya UI yang terpisah dari codingan kita, jadi kita bisa fokus coding, kita bisa fokus UI, tergantung dari kebutuhannya. Kalau ada pengubahan UI, kita bisa ubah di sini. Kalau ada pengubahan coding, kita ubah di tempat yang lain. Begitu. Nah, fxml sendiri sebenarnya secara inherent dia punya pola, karena seperti ini ya, kita punya pola yang menyerupai yang namanya MVC, itu model view controller. Jadi di sini setiap view akan punya sebuah controller untuk mengubahnya. Begitu ya. Jadi view khusus buat UI-nya, controller itu buat codingan di belakang daripada UI itu. Jadi di sini kita akan buat sebuah controller, ya. Jadi kita akan buat sebuah Java class biasa sebenarnya. Jadi kita akan buat di sini sebuah kelas biasa, namanya adalah controller 1. Oke. Controller 1 ini. Nah, kita akan pasang dia sebagai controller di border pane ini dengan cara kita akan pasang di sini fx.2 controller.
adalah namanya apa? Itu controller 1 misalnya. Oke. Di sini saya belum menggunakan package ya, tapi nanti kalau kita belajar di video-video selanjutnya, kita akan menggunakan package. Nah, di sini untuk bisa kita memodifikasi label atau kita bisa memodifikasi button, kita perlu melakukan pemetaan. Jadi melakukan pemetaan dari fXML ke dalam controller kita. Jadi contohnya di sini label ini di dalam controller kita namanya apa? Nah, saya pasang di dalam layout ini, kita akan kasih fxid, kita kasih sebagai label 1. Jadi harusnya di dalam controller akan ada sebuah variabel yang namanya label 1. Kita akan pasang juga di dalam sini label 2. Kita akan pasang fxid di button kita sebagai button 1. Nah, jadi kita punya label 1, label 2, dan button 1. Nah, di dalam controller ini kita akan buat sebuah private label. Jangan lupa labelnya bukan awt ya, tapi scene control. Ya. Kemudian kita akan bilang dia label 1. Kita akan punya juga sebuah label, yaitu label 2. Kita akan punya sebuah button, yaitu namanya button 1. Nah, untuk memetakan antara label 1 ini dengan label 1 yang ada di dalam fXML kita perlu nambahkan sebuah anotasi namanya fXML. Nah, kalau Anda lihat sebuah logo seperti ini di sebelah kiri daripada deklarasi Anda, itu artinya dia ini sudah terpasang ke fXML-nya. Kita akan pasang hal yang sama di label 2. Kita akan pasang hal yang sama di dalam button 1. Nah, sekarang misalkan kita pengen membuat si button 1 ini, kalau kita klik terjadi sesuatu, bagaimana caranya? Oke. Nah, kita pengen memetakan sebuah metode ke dalam fXML kita. Caranya, di sini kita akan pasang, misalkan di sini action, on action, ya. Kita akan pasang button action. Nah, kita harus pakai dia sebuah crash, gitu, crash button action. Oke. Nah, Anda bisa buat di FX Factorial di dalam controllernya langsung, atau Anda bisa Alt Enter dan bikin metode di dalam controller, ya. Atau kita bisa klik secara manual. Di sini saya akan coba yang manual dulu aja ya, biar nggak pusing ya. Kita akan coba public button action, namanya sama dengan yang kita sebut tadi di dalam si FXML. Ya. Tipenya adalah action event. Nah, di sini banyak yang salah. Pastikan action eventnya itu bukan AWT event, tapi JavaFX event. Oke. Sini void aja ya. Oke. Nah, kalau kita perhatikan sekarang kalau kita udah buat fungsinya, maka di dalam fXML-nya dia nggak lagi merah, tapi jadi hijau. Kalau masih merah, berarti dia belum dianggap. Anda bisa bikin langsung dari sini atau bisa langsung perbaiki di dalam controller. Ya. Misalkan di sini saya akan buat si label 2, text sama dengan klik. Oke. Sorry, subtext. Subtext sebagai klik. Oke. Dan label 1 juga sebagai klik. Oke. Maka sekarang kalau saya jalankan, saya klik buttonnya, maka label 1 berubah, label 2 juga ikut berubah. Nah, jadi itulah caranya bagaimana kita bisa melakukan pemetaan dari fXML kita ke dalam codingan kita. Secara gampangnya seperti itu, gitu ya. Tentunya nanti akan ada banyak cara lagi yang lebih advance yang bisa kita gunakan untuk memanipulasi desktop kita. Tapi kali ini untuk pengenalan cukup sampai situ dulu. Tentunya kalau Anda melihat fXML yang tadi kita buat ini, pasti terbesit dalam pikiran kita begitu ya. Apa nggak ada cara yang lebih enak buat kita bikin UI kita? Oh, ternyata ada, saudara-saudara ya. Jadi kalau kita misalkan klik di project ini, kalau saya klik kanan di layout FXML ini, karena saya sudah menginstal sebuah aplikasi tambahan yang namanya Scene Builder, saya bisa klik di Open in Scene Builder. Dan saya akan mengeluarkan yang namanya aplikasi Scene Builder ya. Anda bisa download ya, nanti deskripsi downloadnya saya pasang di dalam deskripsi video. Nah, jadi Anda bisa lihat di sini, saya punya sebuah scene di sini, terdiri dari border pane, yang ada label di tengahnya, dan ada VBox di bawahnya. Gitu ya. Kita border pane-nya juga bisa kita resize sebenarnya, kalau kita mau resize. Ya.
Karena tadi border pane kita belum ada resize-nya, maka tadi masih nyambung semua di dalamnya. Jadi Anda bisa lihat bahwa dengan menggunakan scene builder, maka kita bisa menambahkan controls dan layout sesuai dengan keinginan kita secara visual. Jadi di sini kita bisa cari layout ada di containers, Anda bisa gunakan yang lain-lain. Misalkan di sini ada anchor pane, ada border pane, semua ada di sini ya. Anda bisa controls ada di sini. Kalau kita pengen menggunakan button, checkbox, combo box, dan lain-lain, semua ada di sini. Kalau kita menggunakan chart atau 3D, semua ada di sini juga. Jadi kita bisa atur-atur, semuanya ada di sini. Dan kalau kita pengen menambahkan ke dalam layout kita, misalkan di sini saya pengen menambahkan sebuah horizontal box di bagian top, saya tinggal tarik aja horizontal box saya ini ke bagian top. Nah, sekarang di top saya ini akan ada sebuah horizontal box. Nah, kalau kita pengen tambahkan di dalam horizontal box ini, misalkan saya pengen tambahkan sebuah combo box, saya tarik aja combo boxnya ke dalam hal box saya, dia akan tampil di situ. Saya bisa tambahkan juga, misalkan saya pengen sebuah label, tambahkan lagi dalam hal box saya, seperti itu. Saya pengen sebuah button, saya tinggal tarik aja, tambahkan lagi, kan, seperti itu. Ukurannya juga bisa kita ubah langsung, secara real time, gitu ya. Dan kalau Anda perhatikan di sebelah kanan, kita juga punya sebuah properti dari masing-masing node yang kita pilih. Jadi kalian nggak perlu lagi ngapalin, kalian tinggal bisa lihat di sini, oh ada apa aja sih? Oh button, ada teksnya, kita pengen ubah teksnya, kita ubah. This is a button. Kita bisa ubah di sini. Label, saya pengen ubah teksnya, saya tambah lagi. This is a label. Saya pengen ubah fontnya, saya tinggal ubah di sini. Ya, oke. Bahkan seperti misalnya ini selain properties, kita juga punya yang namanya layout di sini. Nah, kita bisa kasih margin misalkan. Saya pengen kasih margin 5 ke semua. Saya bisa kasih margin juga, misalkan di sini marginnya mau yang gede lah, 20 misalnya, ke semua. Ada 20, gitu ya. Saya mau kasih margin juga di sini, dan 10, kan izin 10. Mau tambah padding misalnya di sini, 20, 30. Kita bisa tambahkan paddingnya juga. Ya. Di sini misalkan buttonnya, di box ini saya pengen maksimum white-nya ke semua, kita bisa ubah. Jadi dia full, satu button segitu. Jadi ada berbagai macam hal yang bisa kita ubah di sini, properti-properti yang kita bisa ubah secara coding bisa kita ubah di sini. Dan kalau Anda pengen menambahkan FXID atau controller juga, di dalam controller juga kita bisa klik aja, kemudian kita tambah di bagian code. Di sini bagian bawahnya ada code, ya. Kita bisa tambahkan FXID-nya di sini. Label 3 misalkan. Nah, di sini tadi dia ada warning bahwa tidak ada label 3 di dalam controller kita, nggak apa-apa karena memang tidak ada. Kita bisa tambahkan button juga, misalkan button 4, button 2 di sini. Action ini juga bisa kita tambahkan, misalnya button action 2. Nah, kalau kita save, di sini kita save, kita tutup. Anda perhatikan di sini, di dalam efek sama kita, semuanya sudah berubah. Gitu ya. Tinggal kita sesuaikan saja dengan kebutuhan kita, mau nambahkan apa. Nah, tadi kan misalkan button action 2 yang kita pengen tambahkan. Saya akan tunjukkan cara menambahkan yang kedua selain kita menggunakan langsung manual gitu ya. Nah, kita bisa pencet Alt Enter di sini dan kita bisa lihat create method button action 2 in controller 1. Ya. Tadinya controller 1 saya tidak ada button action 2 tidak ada ya. Kita akan tambahkan. Klik. Maka sekarang langsung secara otomatis terjadi button action 2. Oke ya. Oke, sekian tentang pengenalan awal dari JavaFX. Anda bisa mencoba-coba apa yang sudah Anda pelajari, dan kalau ada pertanyaan atau ada komentar, bisa Anda tambahkan di kolom komentar ya. Kita akan berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Tetap semangat, sampai jumpa, dan terima kasih.